warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk di kaki masjid untuk kemudian kita bisa ngaji bersama-sama. Tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di sela-sela kesibukan kita sehari-hari. Kita masih bisa menyempatkan melaksanakan wajibah rutinan yang yakinlah kepada sekalian bahwa rutinan semacam inilah yang telah beliau kiamat menjadi hal yang terbaik bagi kita. Amin. Kita pada kesempatan seperti ini tidak hanya sekedar sholat jamaah, tapi juga mengambil ilmu, masih ditambah lagi kemudian silaturahmi. Masya Allah, itu amal yang luar biasa yang telah dia berencana tentunya menjadi bekal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan semua waktunya. Sebelum saya mulai, kalau tidak bisa memaafkan sesat-sesatnya yang itu kemarin saya tidak bisa telaten. Kan biasanya pada sini telaten, terus pakai kayu dan itu kerjanya pernah nomornya kali dua biji dan dua kan nomor kali. Biasanya kan kalau istri saya diingatkan ini pakai lagi yang komando atau sandang kemis atau begini. Jadi sekolah hanya pulau hari itu pulangnya dari mas nanti dalam kesaksian subuh saya langsung jamaah karena sudah ujian ngaji nanti ada berlatih dan jadi sama menantu katanya ya Allah istri itu kami bersama kakak baik saya di sana tetap ngaji ternyata di sini juga masih tetap ngaji hanya Allah belum mempertemukan kita dengan ada urusan melalui urusan ahli di sana makhluk Allah manusia semakin dan sadar pun alhamdulillah dan nikah dan kesalahan ada hadir dan itu yang kita bisa melaksanakan wajibah ngaji bersama-sama rutinan ngaji bersama-sama. Bapak-bapak ibu sekalian, menindaklanjuti kaidah fikih yang kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa untuk istinbatul hukmi untuk mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada metodenya, ada kaidah fikih atau usul fikih. Dan kita pada kesempatan ini sudah sampai ke tahap kaidah fikih. Artinya ayat kemudian diambil menjadi sebuah kaidah yang dari kaidah itulah kemudian banyak hukum bisa kita istinbat. Contoh kemarin yang pertama yang hampir sepertiga ibadah yang kita lakukan menggunakan hadis ini yaitu hadis yang sangat masyhur innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dari hadis itu maka muncul beberapa kaidah, niatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Dari situ maka menjadi jelas dari innamal a'malu binniyat, angin pasti itu tali
Sehingga banyak kasus yang bisa kemudian dimasukkan di situ. Misalnya wudhu, labu dari nafas diangkat mengadakan al-wudu wasomu. Berarti wudhu wajib ya, al-umur bima adalah sesuatu keagungannya. Misalnya kalau itu sholat duhur, waktunya duhur, tapi niatnya praktek sholat duhur, bukan melaksanakan kewajiban sholat duhur. Jadi praktek. Ini kalau al-umur bima segala sesuatu tergantung maksudnya, tujuannya apa? Yaitu dari innamal a'malu binniyat. Dari situ pula kemudian kan diperjelas hadis ini. Manustaratu fi ata'in fal khatau fi hukmin. Bahwa sesuatu yang ketika disyaratkan itu menentukan. Kok ketika menentukan syarat, ya syarat. Apa itu ditentukan? Sholat kali lima, dua pertama dua, asal tetapnya asal. Wayai asal niatnya duhur usul di fardhul asli pada duhur. Tidak sah duhurnya karena apa? Harus takyid dan ketika mentakyid mestinya usul di fardhul duhur kok dia mengatakan usul di fardhul asli salah. Dalilnya mana? Yang amal dunia itu hadisnya dari kait hadis jadi kaidah majistaratu fi ata'inu fal sesuatu yang disyaratkan untuk kemudian ditakyid, ditentukan, maka ketika saat menentukannya membatalkan. Dan dari mana kok itu kemudian harus takyid? Ya dari amal dunia, itu sejak amal buat kan, maka harus ditakyid agar tahu ini ibadah apa. Saat sholat 4 rakaat ya ada dua, ada asar, ada isya. Ini apa? Kan berarti wajib ditakyid. Sholat yo wajib ditakyid sholat usul di fardhu duhri misalnya dulu yo betul. Maka dari nama amal dunia itu wajib mentakyid. Dia niatnya apa? Sholatnya apa? Duhur. Ya duhur. Sholatnya apa? Asar. Maka wajib ditakyid itu harus ditakyid. Maka ketika itu salah pentakyidannya menentukannya maka sholatnya menjadi tidak nama inilah bapak-bapak kita hanya sekedar masuk ruangan dengan kita mengkaji ini kita menjadi tahu alur daripada apa yang sudah kita kerjakan ini semuanya sebenarnya bersumber dari hadis maupun Al-Quran kemudian diambil ilmunya istimbatul hukmi diambil hukumnya dan cara mengambilnya itu menggunakan kaidah ini dan usul sudah itu dari amal muncul banyak kaidah kemudian majistaratu at-ta'arud dan jumlatan wala yustaratu at-ta'inu tafsilan tidak ada namanya fa'ah ta'adul kaidah yang ketiga dari hadis ini nama amal dunia sesuatu yang disyaratkan untuk menjelaskan dengan cara gemblengan tidak terperinci kok dan tidak disyaratkan terperinci hanya gemblengan untuk terperinci tidak kan jadi begitu untuk menjelaskannya kita amal dunia ketika disyaratkan untuk menjelaskan menyebutkan secara global dan tidak disyaratkan untuk menjelaskan secara terperinci kok kemudian dia menjelaskan secara terperinci menjadi kata yang salah kalau maka kesalahannya itu menjadi membatalkan misalnya pakai dirikan sholat kan tidak syaratnya tetap imam itu menjelaskan secara global usolli fardhal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman kan ya makmuman betul ya niku kon makmum kok tidak harus diperinci imamnya sopo tidak harus kan dia harus status dengan bahwa dengan makmum itu dijelaskan secara global tidak harus merinci bahwa saya harus jamaah dengan si A si B kok jangan perinci tidak keliru
Zaidin saleh. Lah imame masih sah salat. Padahal Li Zaidin, Imam Zaid itu nggak harus dijelaskan, dengan cukup menjelaskan makmuman mawon. Boten usah merinci makmuman sopo. Boten. Kok jenengan sebut di kabeh sah. Jelalah Imam Zaid sah. Kok jenengan tentok Li Zaidin ternyata imame umat salah, maka doa. Ketika sesuatu itu disalahkan hanya untuk kedudukannya, tidak disalahkan untuk secara terperinci, kok dijelaskan secara terperinci? Usul ifadul maghrib makmuman nilai A cukup orang sedang bersalah sama itu. Sekarang sedang sesuatu. Kok jenengan usul ifadul maghrib ada arti jasa ada soal jenengan. Tapi ketika jenengan usul ifadul maghrib makmuman nilai A, bukan jenengan sebutkan salah satu kata, bukan apa-apa. Karena yang disuruh menjelaskan perubahannya adalah usul ifadul maghrib, tidak diperjelas untuk salah satu kata, bukan apa-apa. Kalau jenengan ada kata ngomong telur, jenengan ngomong ada ya semua salah. Jadi sesuatu yang hanya disalahkan global, jumlatan, kok kita taknya jadi kemudian peru dorong, maka meninggalkan salah kata. Yang kok terkadang mereka ambil salah satu kata ditakwil sehingga di supaya apa itu dibantu emot yang sholat maghrib di bawah 3 rakaat. Kadang mau musik telur atau apa, terus apa? Dan itu orang nggak ada lain. Ketika kita dihadapkan pada keraguan semacam itu, dari mana? Saya ingin di sini bahwa ternyata dari hadis innamal a'malu binniyat itu bisa menjadi kaidah kuliah yang semuanya menjadi jelas. Dari sholat sholifatul maghrib salah satu hadis kan jenengan Pak Dosi Gani lebih karena ini berupa usul fakih dalilnya dari innamal a'malu binniyat. Makanya tak boleh dari niat fi sholat wajibatun buat uang. Tapi dari hadis innamal a'malu binniyat lagi. Yang terakhir yang belum kemarin saya jelaskan dan ini sering terjadi di kehidupan kita. Ini masih innamal a'malu binniyat. Satu kaidah yang menyambung yang menjabarkan daripada hadis itu yaitu maqasidul ala niyatil akhir. Maqasidul di tujuan pelafatan kita melafatkan itu ala niyatil akhir sesuai dengan niatnya orang yang mengucapkan. Kita sekadar seperti bukan cuma memahami perkataan orang lain. Kita tidak tahu apa maksud dan sebenarnya. Karena begini, ada kalimat yang indah, niatnya apa? Ini yang sering terjadi, terutama di dalam pernikahan. Jadi apa dunia itu? Nah, dari kaidah ini satu contoh, laukana ismu zaujati wa amatihi la'aton awquratan. Apabila ada seorang perempuan istri yang kebetulan namanya Tolik atau namanya Hurrota, pada gambar itu Tolik perempuan yang tercerai. Misalnya bagaimana dari ini andaikan ada istri namanya Tolik, ada juga perempuan namanya Hurrota. Ketika kita panggil ya Tolik atau ya Hurrah, tidak kemudian ya Tolik istrinya jadi Tolik kemudian istrinya Tolik, enggak boten. Ini sedang lepas apa yang tidak mau mencerna dari ada istri namanya Tolik atau Tolik misalnya Tolik perempuan yang tercerai. Kok kita memanggil dia tergantung niat. Ini sedang contoh. Kalau dia niatnya menceraikan, masih namanya Tolik, dia jatuh cerai. Mimpi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan-tujuan pelafatan itu tergantung atas niat daripada orang yang
Misalnya, mereka harus gitu. Sekarang los bebaskan. Jadi aku nyanyi tanpa bebas. Nah ini kan nggak ada kaidah ini, kita nggak bisa menghubungi. Iya ini, atau hubungi. Jadi pertegas dari iman amal dunia, niatnya wong sing ngucap mau piye? Kalau dia niatnya wis bebas karena wis jengkel, tapi tidak ada niat untuk menceraikan, maka kalimat wis kalau terserah, maka tidak jatuh talak. Tapi masalah menggunakan kalimat persemuan itu yang tujuannya menceraikan, maka jatuh talak. Nah ini kan boleh hati saya itu dari mana? Hukumnya tidak hukuman. Quran juga bahas itu, hadis juga tentang itu. Tapi ini dari Imam Al-Qur'an kemudian menjadi kaidah mulia yang kemudian kasus-kasus yang lain yang semisal dengan itu kemudian bisa dihubungi niatnya kalau saya ucap mau dan itu adalah itu maka sejumlah di alamnya terakhir utama misalnya begini ada lagi kasus yang sama laukan Allah tolak salah satu apabila seorang suami ketika menceraikan kepada istrinya menggunakan tolak tanpa menggunakan huruf atau tanpa menggunakan huruf hukum maka di sini ada juga tolak sampai ngomongkan ya ini maka sudah jalannya tujuannya ini jika tidak menggunakan huruf atau menggunakan huruf atau jelas ketika 3 kali diucapkan maka jatuh talak tapi ketika tidak menggunakan huruf atau sebab itu bisa jadi lafaz yang kedua yang ketiga dengan kalimat sama itu fungsinya takkid menguatkan kalimat yang pertama jika tidak menggunakan huruf atau kalau atau itu terpisah walaupun tersambung maka ketika betul jatuh talak tapi tolikun tanpa menggunakan atau nah ini yang masalah yang kedua ini ketika mengucapkan anti kamu perempuan tolikun wanita yang tercerai tolikun wanita yang tercerai itu tinggalnya dia mengatakan 3 kali itu sebagai talak atau kalimat yang kedua itu sebagai tauhid kalimat yang ketiga juga sebagai tauhid maka kalau itu jatuh talak siji ini lepas istimbatul hukmi dari hadis sehingga kita bisa menjadi jelas di dua ini di mana ketika kita menganalisa Al-Quran itu kemudian diambil hukumnya Al-Hadis itu diambil hukumnya tetap menggunakan metode di mana metode yang dimaksud kaidah itu bersumber dari hadis maupun Al-Quran. Jadi menggali Al-Quran dengan Al-Quran maupun hadis, menggali hadis menggunakan Al-Quran atau menggali menggunakan hadis itu sendiri. Dan inilah kemudian dinamakan usul fikih dan kaidah. Misalnya lagi Quran, ada orang sholat, kemudian setelah selesai membaca Quran, enak duduk-duduk, posisi kita sholat, misalnya posisi sholat, anak ngomong kemudian, terus Bismillahirrahmanirrahim, udhuluha bisalamin amin, itu kan Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Itu tidak ada niat. Kalau dia niatnya benar, mikir Al-Quran, sah sholat. Tapi foto untuk dulu habis salam yang amin niatnya segala foto memang dua ya anak-anak. Maka ketika niat itu sholat gagal. Walaupun dengan menggunakan Al-Quran, walaupun itu ketika situasi dan posisinya setelah baca surat Fatihah. Jadi ketika dia membaca Al-Quran untuk bisa lari amin, dia niatnya apa? Kalau dia niatnya tetap membaca
nahwunya kemudian sorofnya usul fikihnya kaidah fikihnya tafsirnya asbabun nuzulnya maka ketika kita mempelajari Al-Quran yang hanya dari terjemah itu sangat berat bahwa terjemah itu bukan Al-Quran tapi cara yang paling mudah yang paling simpel untuk kita semua bisa memahami Al-Quran. Jadi kita tahu, tapi bahwa terjemah itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah yang kita baca di dalam Allah. Firman Allah pada luar biasa. Sampai kali Nabi kalau sahabat-sahabat itu sholat nang masjid jamaah ulama Yesus nang cukup berdasarkan masjid. Ada kata dengan begini. Wala tata'alu juga makna semua itu bulan. Jika kadang tersitu sampai kadang nanti mengatakan nabi di bawah Al-Quran orang melakukan dengan membaca Al-Quran. Ayo maju. Apa di dalam hadis yang lain yang tadi seperti saya ngaji itu saya sampaikan juga bahwa aksi tilawah Al-Quran alul baitan dari Al-Quran yukilu fayyahu wa yusiru salamu belayani ma'ala. Ayo kalau kita membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran maka akan mendatang maka akan mengikis kebaikan-kebaikan yang ada di rumah dan memperbanyak datangnya kebutuhan di rumah dan akan menjadikan penghuni rumah itu rupa emosian, kesulitan, normal baperan, tersinggungan, rupa juga saya bisa sumpah. Wah besar masuk. Suaminya sumpah, istrinya sumpah, anak-anaknya sumpah, guys. Kita harus menciptakan kehidupan. Maka salah satunya dengan memperbanyak menggali-gali rezeki. Ada satu contoh karena kisah Allah yang akan kita sering ucapkan. Tidak-tidaknya nyata bil masyiah. Apabila ketika kita seseorang setelah membacanya kemudian ditambahi isyarat disalib nawaitu al-waqtil hadasi asqori lillahi ta'ala insya Allah. Niatnya kalau niatnya membaca masyiah membaca kalimat insya Allah itu ditakkan dan pancen dari minggu terus ada kalau terus ini dia enggak lebih ditakkan seperti itu mana itu begitu anu saya setelah ya siapa karena dia maksudnya aja berarti kehadirannya jika diperlukan ketika ada kesempatan baru bisa hadir ini jadi praktek menggantungkan. Jadi kalimat insya Allah jika Allah menjadi kan berarti digantungkan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ketika itu digantungkan, maka dengan menggunakan insya Allah. Dan ketika niat pada ditambah insya Allah, itu juga kalau dia tetap batal sholat, batal apa yang diniati ibadah itu. Maka jangan menggunakan insya Allah. Tapi kalau dia ditambah ngalat keberkahan dengan bahwa ketika apapun itu semua atas kehendak Allah, baru kalau kita baik bahwa apapun menjadi kehendaknya Allah. Aku sholat dengan kehendaknya Allah, wudhu kehendaknya Allah. Itu namanya takarrur. Bukan niat mentaklek, bukan menggantungkan taklek itu ya wes Allah, enggak, nenek pegang balik. Ternyata pegang balik ya, sehingga kan tidak bisa hadir itu enggak. Itu berarti mentaklek. Maka kalimat insya Allah pasti bukan itu. Nah kalau itu niat kemudian kita taklekkan dengan mengucapkan insya Allah, kalau tidak taklek maka yang kita batal. Niat biasanya mantap, jangan bertaklek.
Bukan apa ingin sholat, wudu. Jangan ditambahin sama, jangan ditambah kalimat maksiat. Tapi kalau menambah maksiat yang tujuannya takal bahwa semua apa yang bisa saya lakukan itu semata saja Allah, semoga menjadi berkah, maka mengucapkan insya Allah setelah niat itu tidak apa. Karena memang ada Bapak Ibu. Nah saya kira terkait dengan nama Ta'alu, ada cukup bahwa dari nama Ta'alu kemudian bisa menjadi terpikir beberapa ilmu yang luas. Ini materi yang saya sampaikan masih sedikit. Namanya materi fikih, materi awalnya, materi awal kita usul ini yang paling sederhana untuk mengenal bahwa itu dibaca buku itu caranya seperti ini. Nanti ada yang mau mengenal apa namanya kitab Jawab itu merinci betul, menjelaskan betul sehingga orang awam bisa lebih mudah bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis karena memang ahlinya. Sekarang ada hadis begini, dari hadis untuk menjadikan ada hadis begini. Tidak sangka akan hukum fi sholat ini. Tidak sangka indah menangkan mama akan hukum sopo salah siji jenis rokabeh fi sholat ini dalam sholat ahad. Falam yakni mongko ora ngerti sapa akad asal apa sholat sapa akad salasan kelawan telur ambanan au ambanan utawa utang ambanan. Ketika seseorang di antara kalian ragu di dalam sholat panjenengan, ragu tidak tahu apakah sholat yang sudah panjenengan laksanakan itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini kami suka kita menjawab. Fal yakroh, jawabnya dari Nabi. Fal yakroh mau kecil 2 sholat lepatkan asal imamnya. Dan terus jadi masalah ini cara mendepan salah. Bagaimana menggunakan ketika ada keraguan apakah sholat saya itu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Balikan ini lan becek nerus sapa sira. Utawa sapa akad nerusaken alamat ing atase perkara istaikon karena yakin sapa akad. Maka teruskan atas sesuatu yang membuat kami yakin. Ini sudah tadi yang masalah apa kan luka kan boleh atau nah dari hadis ini bapak-bapak ibu sekalian maka akan muncul kaidah al-yaqin la yuzal bisa al-yaqin utawi keyakinan la yuzal itu harus kehilangan keyakinan bisa dipahami. Keyakinan tidak akan mungkin dikatakan contoh ya soal tapi kan ada hukumnya ada contohnya yang pertama man tapi sing sapa wong lamun sakai mamang sapa man di salat ing dalem salat asolat apa salat sapa man salah satu lawan kaum rakaat atau rakaat atau rakaat fajat lima kucing nerusaken sapa man ala salat ing atas itu rakaat yakini bahwa itu 3 rakaat yang lalu kalau teman satu salah satu rakaat mau al-mutayak kodu ini perkorokan dia ada berkorokan apa itu salat dulu pertama kemudian lagi apakah saya ini 3 rakaat atau 4 rakaat berarti yang berarti yang berapa bukan yang 3 kelajuannya kan sifat aku sholat ini kalau rakaat atau 4 rakaat berarti yang yakin tahu yang mana 4 al yakin mulai bisa keyakinan tidak akan bisa dilakukan dengan makan. Berarti kalau orang tidak harus dengan yakin jangan yang mana kan rakaat. Berarti yakinlah bahwa saya masih 3 rakaat. Berarti nambah 1 rakaat. Di dalam adanya yang
sebelum tahiyat akhir kita sujud, yaitu namanya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasjudu juga ada kali sujudnya 2 kali. Ini berapa? Ya, kalau tidak ada kasus itu bagaimana? Ini kan ilmu Pak maksud saya. Untuk mengambil keputusan 3 itu kali-kali mulai bisa bisa. Walaupun hadisnya tidak menjelaskan, ambil yang mana kemudian itu membuat kami yakin. Dan caranya membuat yakin, kali-kali mulai bisa. Mesti yang 3 itu. Yang berarti ini mesti sebab apa? Keyakinan terakhir kita dinokan Pak mau kesempatan atau saya tahu berarti ya. Nah, dari kasus ini maka timbul kaidah al-yaqinu la yuzalu bisa, keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan. Maka ketika kita mengalami itu, ambil yang tidak pernah, ambil bersih betul. Bahwa mubisun, bahwa orang itu adalah aku maklum. Tapi kita sudah dalam keadaan suci, Pak. Keraguan kita gimana? Aku mau tak tahu orang, kan enggak? Allah yakin bukan bisa. Maka ambil bahwa panjenengan masih dalam keadaan suci. Karena apa? Keraguannya ada apakah saya tadi dalam keadaan atau tidak. Nah, ternyata misalnya panjenengan ternyata diri apa harus sholat rakaat satu atau misalnya begini, nah kesalahan enggak sama kalau kita sholat maka sholat kita tetap sah. Tidak harus menjadikan berulang karena anda ini kembali dari bisa. Ini beberapa itu bahwa perlunya kita memahami ini dalam rangka bagaimana kemudian kita mengambil hukum dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Sehingga madzhab itu adalah madzhab yang empat itu cara yang termudah bagi orang awam untuk bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ini adalah madzhab yaitu menggunakan kaidah fikih dan usul fikih di dalam menggali Al-Quran maupun As-Sunnah. Bisa di gambaran sudah ada. Contoh paling, ya sebaliknya ya itu sama. Contoh sebaliknya. Kalau kemudian kita balik, apa itu lali sekarang, lali sekarang. Apa itu kan lali? Kayak misalnya ini loh lali kita, dari sekarang jauh lali kan dia lali. Kan gitu, video sih mau mandi, bukan kecelakaan macam lali, bukan jalan karai, dia ada lali. Jadi itu sudah jangankan Rasulullah, kalau insan memahami pokok manusia itu tempatnya pada salah. Itu yang harus kita sadari, dan harus kita sadari. Isboni lagi, makanya untuk mengingat itu saya kalau pergi itu saya patuh. Kesel kaya apa, wes dari kota saya, putih lemari saya, jangan pernah saya ambil sebagainya. Oh, itu silakan. Esok boleh itu gak apa-apa. Maka di rumah harus tempatkan itu. Kita menyadari bahwa kita itu tempatnya lupa.
hubungan Nabi Muhammad bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah yang sudah dijadikan baik ini. Kalau tidak bisa madzhab Syafi'i ya mungkin madzhab Hanafi. Ya, misalnya madzhab Imam Abu Hanifah itu kalau dulu maka masuk dari Imam Syafi'i madzhabnya kan masuk dari Rasul. Misalnya ini cukup karena masuk dari kalau Abu Hanifah itu harus semuanya berdasar tidak sebagai makanya kecenderungan Pak faedalitas kapan-kapan saya menjelaskan tentang faedalitas. Maka orang yang mengikuti madzhabnya Imam Abu Hanifah cenderung siang mengadakan karena tiap hari itu kepalanya terkacau terus dengan air terus sholat itu sholat lalu itu masih cuci sementara untuk menggelok itu bukan membasuh seluruh tapi waktu itu hukumnya sunnah kalau kita makanya orang yang bermadzhab Abu Hanifah seperti yang Cina yang bagian muslim itu usianya sampai karena kecenderungannya di sana madzhabnya Hanafi. Dan cara wudhunya seperti itu. Di mana membasuh tidak dimaksud dari kita sunnah cukupnya mas tidak bersih, tapi madzhab Abu Hanifah itu harus basah semua. Basah terus tak ada. Jadi ini jalan. Itu sudah masalah. Tapi kalau madzhabnya Abu Hanifah harus basah. Karena kalau lagi pikir sehat waras, dia oleh artis rujuk terus. Beda. Ada salah satu punya yang ketika wudhu dia menggunakan madzhabnya Imam Abu Hanifah. Terus dia pun mesti dikasih masalah. Qurannya itu sudah seperti nyanyi sekarang itu yang berjelas. Masa suaranya yang kok bertanya. Maka isbahul wudhu melaksanakan wudhu dengan kesempurnaan itu ternyata juga bagian daripada manfaatnya yang luar biasa. Seperti dengan ngaji pada malam hari ini kita semua dapat berkah dari ilmu yang dikaji bahwa kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jangan sampai kemudian kita merasa kenyang dengan ilmu, tapi kita harus lapar terus. Artinya kita ambil terus secara yang terlibat dalam rangka akan ibadah kita saja itu sempurna. Dan baik awal sampai akhir saya memaafkan sejajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam